Pernah nggak sih Anda ngerasa ngelihat sebuah peluang besar di depan mata, tapi ragu-ragu buat bertindak? Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas sebuah tulisan dengan argumen yang kuat banget yang dirancang persis untuk ngatasin keraguan semacam itu. Kita akan lihat bareng-bareng selangkah demi selangkah gimana tulisan ini ngebangun sebuah kasus untuk ngenalin sinyal di tengah semua kebisingan. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, jadi penulisnya ini nggak mulai dengan data atau fakta yang kaku, sama sekali nggak. Dia langsung lempar kalimat yang puitis dan jujur aja, agak misterius ini. Ini tuh kayak kail pancing yang cerdas banget. Kata kuncinya bukan berulang, melainkan berbisik. Petunjuk-petunjuk halus yang cuma bisa kita tangkap kalau kita benar-benar dengerin. Kalimat pembuka ini aja udah langsung nentuin mood dari keseluruhan argumen yang bakal kita kupas. Nah, dari kata bisikan tadi, kita masuk ke bagian pertama dari argumennya. Ide dasarnya sebetulnya simpel. Sejarah itu nyediain kita pola dan petunjuk-petunjuk halus, tapi ya itu, cuma buat mereka yang tahu cara mencarinya. Jadi, bisa dibilang konsep bisikan ini jadi fondasi dari semua yang mau dia sampaikan. Penulisnya yakin banget kalau momen-momen penting yang terjadi sekarang itu selalu punya gema dari masa lalu. Anda tahu kan perasaan deja vu? Nah, menurut dia, itu bukan kebetulan. Itu adalah sebuah pola. Sebuah sinyal yang kalau kita jeli, bisa kita pelajari untuk dikenali. Tapi ya namanya juga argumen, nggak bisa cuma ngomong doang kan, butuh bukti. Nah, di bagian ini nih, penulisnya mulai ngeluarin contoh-contoh dari sejarah buat nguatin omongannya, buat nunjukin kalau situasi yang kita hadapi sekarang tuh sebetulnya bukan yang pertama kali terjadi. Dan ini dia contoh-contohnya, coba deh perhatiin polanya. Ada Amazon di tahun 90-an, terus Apple yang sempat hampir bangkrut di akhir 90-an, bahkan internet itu sendiri sebelum ada broadband. Sampai ke Bitcoin, pas harganya masih receh banget, $0,10, $100, $1000. Semuanya punya kesamaan, ide-ide revolusioner yang awalnya diremehin, dicemooh, atau bahkan cuma dianggap mainan sama para ahli. Ini dia bukti utama dari argumen dia. Terus pertanyaannya, kenapa peluang-peluang emas ini kelewat gitu aja? Menurut sumber ini, alasannya bukan karena peluangnya nggak kelihatan. Justru sebaliknya, kelihatan banget, tapi dianggap aneh, ngebosenin, atau terlalu beresiko. Pokoknya nggak sesuai deh sama pemahaman orang banyak waktu itu. Oke, setelah ngebangun fondasi yang kokoh dengan pola-pola dari masa lalu, argumennya sekarang berbelok tajam ke masa kini. Penulisnya mulai menerapkan logika yang sama persis ke dunia kita sekarang, seolah-olah mau bilang kalau sejarah lagi berbisik ke kita saat ini juga. Dan inilah sinyal-sinyal zaman sekarang yang dia tunjuk. Ada 4 faktor utama. Pertama, nilai sats atau satuan terkecil Bitcoin yang harganya masih murah banget. Kedua, inflasi yang kayaknya makin cepat. Ketiga, institusi-institusi raksasa yang udah mulai ngumpulin aset ini. Dan yang terakhir, kedaulatan individu yang makin terasa terancam. Menurut dia, ini semua adalah bukti kalau pola sejarah yang sama lagi-lagi terulang. Slide ini benar-benar nunjukin inti masalahnya. Di satu sisi, ada sinyal-sinyal yang menurut penulis udah jelas banget. Di sisi lain, ada reaksi orang kebanyakan, masih ragu, gampang terganggu sama hal lain, dan intinya cuma nunggu dan lihat aja. Nah, kontras inilah yang jadi kunci kekuatan argumen persuasif tulisan ini. Disinilah argumennya mulai terasa mendesak. Ungkapan gerbang sedang ditutup itu benar-benar menciptakan perasaan kalau waktu kita hampir habis, kalau jendela kesempatan ini nggak akan kebuka selamanya. Ini adalah titik balik yang emosional, ngubah argumennya dari sekedar observasi jadi sebuah peringatan. Dan dari rasa mendesak itu, kita beralih ke bagian terakhir, bagian yang paling to the point dari argumen ini. Udah bukan lagi soal ngamatin, ini udah jadi tantangan langsung buat kita sebagai pembaca. Coba deh perhatiin, perubahannya kuat banget kan? Argumennya berhenti ngomongin mereka atau orang banyak, dan sekarang ngomong langsung ke Anda. Ini teknik retorika yang efektif banget untuk bikin pembaca ngerasa spesial dan terpanggil untuk melakukan sesuatu. Penulisnya kemudian ngasih tahu tindakan apa yang dia saranin. Stacking sats, atau bahasa sederhananya, ngumpulin Bitcoin sedikit demi sedikit. Tapi lihat deh cara dia membingkainya. Ini bukan soal jadi kaya raya, ini lebih ke soal psikologis, soal menjadi sadar. Jadi yang bertindak lebih awal dan menghindari penyesalan karena udah pernah ngelewatin kesempatan. Pilihan terakhirnya disajikan dengan sangat tajam, hitam di atas putih. Anda bisa jadi penonton yang nanti bakal bilang, tuh kan saya udah tahu ini bakal terjadi. Atau Anda bisa jadi pemain yang bilang, saya melakukan sesuatu. Argumen ini menyederhanakan semuanya jadi pilihan antara ngomong doang dan bertindak.
Dan kita tutup kupasan kali ini dengan pertanyaan provokatif dari penulisnya sendiri. Pertanyaan ini sengaja dibiarin menggantung, maksa kita untuk mikirin lagi seluruh argumen yang baru aja kita bedah dan nanya ke diri sendiri. Nanti kita mau ada di pihak yang mana?